لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد جماعة salat maghrib rahimahumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan aman, nyaman, yang merupakan nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam pembahasan yang lalu mengenai amal-amal yang mempunyai pahala semisal atau seperti pahala orang haji, ya, maka pembahasan kali ini adalah nanti balik lagi ke situ. Ya, ketika yang amalan pertama adalah mendatangi sholat berjamaah. Ya, mendatangi sholat berjamaah. Kemudian kemarin dibahas adab-adab mendatangi sholat berjamaah. Dari mulai wudhu dari rumah, pakaian yang bagus, memakai wangian, ya, kemudian membaca ta'awud, ya, membaca doa, dan kemudian sampai masuk masjid, sholat tahiyatul masjid dan seterusnya. Ya. Maka ini subnya, nanti kita akan kembali pada pembahasan yang kedua. Ya. Jadi ini sekilas-sekilas saja ya. Saya terima kasih sekali ada masukan. Pada kali ini kita yang terkait dengan sholat berjamaah juga adalah yang berkaitan dengan panggilan azan. Ya, berkaitan dengan panggilan azan dan keutamaan azan dan yang berkaitan dengan azan. Ya. Azan secara bahasa itu artinya ialah pemberitahuan. Azan secara bahasa artinya ialah yakni pemberitahuan. Secara istilah, azan itu artinya pengumuman atau pemberitahuan mengenai waktu sholat dengan ucapan-ucapan atau dengan kalimat-kalimat yang tertentu. Jadi secara istilah, azan adalah secara istilah, secara bahasa artinya pengumuman. Secara istilah artinya adalah pemberitahuan atau pengumuman mengenai sholat, waktu dan ketetapan sholat dengan ucapan atau kalimat-kalimat yang tertentu. Kemudian saya akan ceritakan sedikit mengenai riwayat azan. Azan itu sejak kapan? Sejak kapan Pak Ardi azan? Rasulullah SAW itu 13 tahun di Mekah. Kemudian selanjutnya di Madinah. Azan itu dimulai dari kapan diperintahkan azan? Azan itu diperintahkan di tahun pertama Hijriah. Jadi ketika di Mekah itu belum ada azan, sholat saja. Dan kewajiban sholat juga belum seperti halnya sholat ketika di Madinah setelah Isra Mi'raj. Jadi kewajiban azan itu ditetapkan ketika pada tahun pertama Hijriah. Awalnya sebelum ada azan apa? Orang itu hanya oprak-oprak. Bahasa sininya oprak-oprak. As-sholatu jami'ah. Ayo pada sholat, kayak cara. Ayo pada sholat, Pak, ayo sholat. Pak, ayo sholat. Bahasa Arabnya as-sholatu jami'ah. Oprak-oprak kayak gitu lagi. Nah terus para sahabat dan Rasulullah itu merasa orang kayak temen ye. Gitu. Para sahabat juga merasa, aduh, orang kayak lah kayak gila. Nah kemudian ada yang mengusulkan, begini aja Rasulullah, kita pakai semacam lonceng, teng. Pak bagus itu tasyabuh, menyerupai orang-orang Nasrani. Pakai peluit, bagus, setuju. Pakai bendera, ambil bendera istanjebna, bisa surat, bagus juga. Macam-macam ada usulan-usulan yang semisal itu. Maka Rasulullah pun mendiamkannya dan dalam keadaan masih menunggu yakni ketetapan dari Allah. Nah, salah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Zaid, ya, itu kemudian bermimpi. Jadi salah sahabat ini kepikiran terus. Abdullah bin Zaid ini kepikiran, masa dan pada usul kayak dia, orang SKB Nabi juga nggak berkenan.
sampai ke bawah mimpi. Abdullah bin Zaid bawah mimpi, dalam satu riwayat didatangi orangnya bawa lonceng, mengerti? Nah terus si Abdullah bin Zaid ini seolah-olah apakah ini yang untuk mau mabigil adzan. Jadi kejadian ini sampai ke gawak kelu cara wong kene ke bawah mimpi. Nah orang itu memegang itu yang diusul-usulkan itu salah satunya dipegang sama orang ini pakai baju hijau dalam satu. Terus orang itu menjawab, maukah kamu aku ajari yang lebih baik dari ini? Terus orang itu mengajarkan adzan yang seperti diajarkan oleh Masjid Al-Jannah. Orang itu mengajarkan adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya. Nah, orang itu Abdullah bin Zaid ini kemudian lapor kepada Nabi. Ya Rasulullah, saya bermimpi ada orang ngajarin saya kalimat-kalimat untuk manggil sholat itu begini. Maka Nabi katakan, benar mimpimu. Maka kemudian dalam satu riwayat panggil Bilal. Bilal dipanggil supaya adzan dengan lafaz adzan seperti yang sekarang sudah populer ini. Itu ceritanya. Nah, begitu kejadian itu dilaporkan dan Rasulullah memerintahkan kepada Bilal, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang mimpi kayak gue, gitu. Mimpi seperti itu, tapi nyomar paling izin. Abdullah bin Zaid lapor dingin gitu. Jadi ada dua sahabat yang bermimpi persis. Umar bin Khattab, Abdullah bin Zaid mimpi. Tapi yang cerita dulu Abdullah bin Zaid cerita kepada Nabi. Umar terus rumah sabanya izin. Arab cerita kayak gitu. Terus sama Nabi dalam sahabat, kenapa orang cerita? Enggak, karena sudah didahului Abdullah bin Zaid. Benar. Jadi ini bukan akon-akon, bukan Umar itu ngaku-ngaku, karena ditanya balik Rasulullah dan dibenarkan bahwa mimpi ini dari dua orang sahabat. Yang pertama yakni Abdullah bin Zaid dan yang kedua Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bagaimana pahalanya? Ini pahala sahabat. Setiap hari sampai nanti kiamat adzan itu akan berkumandang terus dengan wasilah dari kedua sahabat ini radhiyallahu anhu. Itu ceritanya. Nabi membenarkan mimpinya. Ya. Dari sini ada satu pelajaran bahwasanya mimpi seseorang jikalau ditazkiyah dibenarkan oleh Rasulullah SAW, maka mimpi itu adalah mimpi yang benar. Mimpinya orang sekarang tidak ada yang memberi tazkiyah. Siapa sih harap jamin mimpinya orang sekarang, maka tidak bisa dijadikan dasar. Ya, itu yang pertama ceritanya seperti itu ya. Adzan itu dimulai pada 1 Hijriah. Kemudian lafaz adzan itu ada dua macam. Ya ini untuk pengetahuan ya. Lafaz adzan itu ada dua macam. Yang pertama adalah sebagaimana yang diadzankan oleh orang di Indonesia yang sudah populer. Ada adzan lain, yakni riwayat Abu Mahdurah. Beda sedikit. Ya, Abu Mahdurah adzannya diajari oleh Nabi. Takbirnya cuma 2 kali, syahadatnya 4 kali, yang lainnya sama. Jadi Allahu Akbar 2 kali, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, diulang lagi, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, diulang lagi, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bedanya di situ. Ya, tapi itu sekedar untuk pengetahuan saja. Maka adzan yang selama ini sudah dilakukan di Masjid Al-Jannah dan seterusnya itu adalah riwayat Abdullah bin Zaid atau yang diperintahkan diajarkan Rasulullah SAW kepada Bilal. Kemudian dalam riwayat lain Bilal itu diperintahkan untuk adzan dan bukan Abdullah bin Zaid, orang yang bermimpi yang disuruh adzan. Para ulama menjelaskan bahwa Bilal suaranya lebih kencang dan lebih bagus. Maka di sini diambil salah satu faedah bahwa muadzin, orang yang adzan itu adalah suaranya yang kencang dan bagus. Sekarang suaranya lembek bisa diperkeras dengan mikrofon, maka itu pun menjadi manfaat yang lainnya. Itu ceritanya mengenai adzan. Kemudian adzan sendiri hukumnya apa? Sunnah apa wajib apa? Coba kira-kira apa hukum adzan itu apa?
Saya minta ada yang menjawab. Sunnah muakkad. Sunnah muakkad. Nggak apa-apa. Ini cuma sekedar untuk jawab-jawaban aja. Nanti kan kita setelah. Apa Prianta jawabannya? Wajib. Wajib. Ada yang lain? Mas Aris? Wajib. Wajib. Ibu-ibu ada yang mau jawab? Sunnah. Sunnah? Maka yang benar adalah wajib kifayah. Wajib saya masih tambahan wajib kifayah. Jadi fardu kifayah. Kalau banyak orang se-RW kayak iki akeh wong Islami ora nasihat dan dosa apa Pak Arfi? RW ini berdosa. Iya. Lah wong selingkuhan ki ora nasihat dan siji dosa. Sing ada itu sakinah tok awis tereliminer berarti wis gugur fardu kifayah. Sing adzan al-jannah, oh ya wis gugur yang lain. Itu fardu kifayah ya. Seperti halnya sholat jenazah kan fardu kifayah. Jadi hukum adzan itu fardu kifayah. Kemudian, nah, jadi kan, oh iya anak sih jawab sunnah muakkad, ada yang jawab wajib saja. Akhirnya kan tahu. Kamu tengok Pak Kasno, fardu kifayah. Ya, adzan itu fardu kifayah. Dan adzan itu juga menjadi penanda nanti ya saya terangkan. Kemudian adzan itu fardu kifayah. Adzan itu dilakukan hanya pada sholat-sholat yang tertentu saja. Yakni sholat 5 waktu dan sholat Jumat. Selain ini tidak boleh dilakukan adzan. Idul Fitri, wah, adzan. Idul Adha, adzan. Tidak. Sholat Kusuk, ada sholat gerhana, ada sholat apa lagi? Yang lain, ada tidak. Sholat jenazah, ada di sini. Adzan ini hanya untuk sholat 5 waktu dan sholat Jumat. Sholat Jumat sama dengan sholat 5 waktu, hanya beda waktu saja ya. Begitu. Kemudian sekarang pertanyaannya, dengan kalau Idul Fitri, Idul Adha, sholat jenazah atau yang lain diadzani boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Jawabnya gampang, jawabannya boleh atau tidak? Tidak boleh. Sekarang pertanyaan selanjutnya, kenapa tidak boleh? Tidak ada hadis dalil. Kenapa Pak Pri? Tidak ada hadis yang lain. Kenapa tidak boleh? Lah, dia sholat jenazah ngomongnya pada gue diadzani dingin. Sholat gerhana diadzani dingin berarti boleh tidak? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena Nabi tidak mencontohkan, memerintahkan seperti itu. Jawaban ini baku untuk menjawab setiap ibadah. Setiap ibadah pertanyaannya balik ke sini. Ada contohnya tidak dari Nabi? Tidak ada. Tidak. Ada, ayo. Jadi jawaban bakunya cuma itu. Itu kalau hujan deras, angin kencang, pasti ada adzan. Ya nanti kan ada rinciannya. Kebakaran. Wah, nggak ada adzan-adzan yang di lain itu enggak. Tidak, adzan itu hanya untuk sholat wajib dan sholat Jumat. Selain itu tidak kebakaran, angin kencang, atau yang lain-lain tidak ada. Lahiran bayi diperselisihkan. Ya, ngubur mayit aku parah ya, seperti itu ya. Mana riwayatnya? Saya hanya tanya mana contohnya, sampai saya WA ke Pak Prianta. Rasulullah itu pernah ditanya ya, ada seorang sahabat Nabi, sahabat laki-laki, Sa'ala Rasulullah, dia bertanya kepada Nabi. Wa Aisyah jalisatun, Aisyah lagi di sebelahnya Nabi. Biasanya kalau Aisyah di sebelahnya, dia tanyanya hanya di belakang. Orang ini tanya, anir rajuli yujami'u ahlahu. Ya Rasulullah, bagaimana dengan seorang laki-laki yujami'u ahlahu? Dia hubungan suami istri. Yujami'u ahlahu artinya menggauli istrinya. Summa yuksin, kemudian dia tidak keluar. Ya, yuksil itu arti bahasanya lembek, bloko,
lembek. Arti sebenarnya tidak keluar. Jadi Besoy. ya mungkin begitu. Ini ditanyakan oleh Nabi kepada Nabi, ya Rasulullah, rojul seorang laki-laki yujami wahlahu, dia bergaul dengan istrinya. Cuma yuksil, terus orang ngetuk. Terus pertanyaannya begini, ini kan ceritanya yang mau ditanyakan. Pertanyaannya, hal alaihimal huslu, apakah dua orang suami istri itu wajib mandi? Rasulullah jawabnya apa? Ini la af'alu dzalik, nyong ya tahu kayak gue. Ana wa hadhihi, nyong karo wong kiye. Siapa yang di sebelahnya? Istri. Aisyah. Summa nagtasil, kemudian kami berdua mandi. Summa nagtasil, itu mana kami mandi. Perkara orang metu kumpul karo bojone ditakokna ana jawabane. Ini menunjukkan Islam itu sedetil itu. Para sahabat ini kurang ngerti apa ini takon. Belum pernah ada pertanyaan, ya Rasulullah, nek mayit arep dilebok nangane diadani apa ora? Enggak pernah dengar ceritanya saya. Gunang di ceritanya asal usul. Tapi masalah ini ada ceritanya dalam Sahih Muslim, bukan di Sahih Muslim. Beliau menjawabnya dengan contoh dirinya sendiri. Ini itu artinya sesungguhnya saya la af'alu dzalik, tahu kayak gue. La af'alu itu melakukan, dzalik itu tahu kayak gue, bahasa Jawa. Ana wa hadhihi, nyong karo wong kiye, ana wis saya, hadhihi we wong wedon kiye. Maksudnya Aisyah, karena kata-katanya wa Aisyah jalisah, Aisyah itu duduk di samping. Ana wa hadhihi summa nagtasil, kemudian kami mandi. Ya, tidak ada satu perkara pun tidak ada jawabannya dalam ilmu fikih ataupun ilmu Islam, gitu ya. Jadi adzan, apalagi adzan syiar ya, maka tidak boleh ada, gitu ya. Jadi Pak Sulis sudah tahu ilmunya ya, ingat-ingat itu ya. Cuma nagtasil, kemudian beliau, yakni Rasulullah dan Aisyah mandi ya. Kemudian adzan itu ada bedanya hanya dalam riwayat yang lain pada sholat subuh. Hanya ada penambahan pada lafaz ketika adzan sholat subuh, yakni as-sholatu khairum minan naum. Nah, sekarang pertanyaannya, as-sholatu khairum minan naum, ketika dalam satu riwayat itu orang yang mendengar adzan kan menirukan seperti ucapannya muadzin, kecuali hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, menjawabnya kan gampang. La haula wala quwwata illa billah, ngerti kabeh. As-sholatu khairum minan naum, jawabannya apa? Apa coba ya Pak Bambang? Kan udah terkenal adzan, syahadat melu syahadat. Kemudian syahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah diulangi juga. Nah, hayya 'alas shalah bisa paham. La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah, la haula wala quwwata illa billah. Begitu subuh as-sholatu khairum minan naum, jawabannya apa? Apa ayo? Buatan jawab ya. Maka jawabannya sesuai dengan perintah yang awal, yakni tirukan apa yang diucapkan muadzin, yaitu mengulang juga as-sholatu khairum minan naum. Sebagian orang menjawab dengan sodaqta wa barorta. Riwayat ini saya cari-cari tidak ada. Sebagian orang jawab, nek as-sholatu khairum minan naum, jawabannya orang yang gue apa? Sodaqta wa barorta. Wah bener Gusti Allah. Istilahnya beneran ucapan as-sholatu khairum. Enggak, tak cari-cari sampai sore, saya malamnya enggak tenang. Di jane orang ketemu sodaqta wa barorta itu. Berarti jawaban itu kembali kepada perintah awal, yakni menjawab seperti yang diucapkan muadzin, as-sholatu khairum minan naum. Ya, sudah tahu ya. Jadi kalau nanti ada yang jawab itu Bu Purwati, orang jawabnya salah, orang itu paham.
Nah iya, jadi sekarang kan tahu jawabnya sama, sholatu khairun minan naum. Ya itu. Kemudian Nakmal solu fi buyutikum. nanti itu belum masuk ke situ. Adzan subuh ada bedanya. Tuh, bedanya hanya menambahkan itu dan jawabannya udah tahu ya. Jawabannya sama, bukan sodakta wa barorta, bukan. Sholatu khairun minan naum juga. Beda yang lain adalah manakala adzan itu dalam keadaan hujan lebat atau kalau di negeri 4 musim itu dingin yang adem banget lah. Itu ya, sing orang itu keluar rumah itu sudah repot ya, atau hujan maka lafaz adzannya juga ditambahi pada akhir hayya falah, setelah hayya falah ditambahi shollu fi buyutikum atau fi rihalikum, boleh ya, itu menambahkan itu dalam riwayat Ibnu Umar ya. Jadi ketika hujan lebat ya, maka si muadzin itu menambahkan shollu fi rihalikum atau fi buyutikum ya, sholatlah kalian di tempat masing-masing atau fi buyutikum, di rumah masing-masing. Maka kewajiban mendatangi sholat berjamaah gugur dengan adanya hujan yang lebat yang seperti itu ya. Itu bedanya itu. Ya. Kemudian ada pertanyaan lagi. Nah, sekarang siapa saja yang boleh adzan? Nah, siapa saja yang boleh adzan? Yang pertama, adzan itu mutlak hanya untuk laki-laki. Purwadi mau suaranya gandangnya kayak apa, orang itu adzan. Adzan hanya untuk laki-laki, tidak boleh perempuan adzan. Sebagaimana perempuan tidak boleh mengimami laki-laki, tidak boleh. Ya, jadi adzan itu hanya boleh oleh seorang laki-laki. Ya. Kemudian laki-laki yang seperti apa yang boleh adzan? Ya, diterangkan oleh para ulama. Yang pertama adalah Islam jelas, berakal jelas, itu sudah dimaklumi. Sehat artinya wongnya waras. Kan kadang-kadang anak wong ora waras, mandan kadang waras kadang ora itu loh. Adzan itu kan kacau ya. Maka yang boleh adzan yang pertama orang Islam jelas, orang berakal jelas. Yang ketiga adalah mumayyiz. Mumayyiz itu artinya menjelang balik, belum balik. Jadi anak kecil yang sudah bisa membedakan baik dan buruk, mumayyiz itu biasanya umur antara 10 tahunan. Maka dia sudah dibolehkan adzan. Kalau belum, anak lebih kecil dari itu tidak boleh adzan. Yang boleh adzan adalah anak yang sudah mumayyiz, artinya dia sudah bisa membedakan baik dan buruk, kurang lebih umurnya antara 10 tahunan ya, seperti itu. Kemudian bukan balik ya, kalau balik itu sudah ihtilam, sudah mimpi basah, itu namanya balik, remaja. Kalau mumayyiz itu di bawah remaja ya, itu boleh, sudah boleh ya. Kemudian apakah orang adzan itu wajib wudu? Nah, begitu. Bagaimana kalau dia tidak wudu apalagi junub? Nah, begitu. Boleh tidak? Pak Hadi banget, wah tiwis adzan inspirasi menit orang nasi teka. Arep wudu ya rumah saya suwe nyaut sarung adzan. Bener ya biasa itu ya. Kenapa ora? Boleh. Ya. Apa jawabannya? boleh. Boleh saja. Ya, boleh ya. Tetapi yang disunahkan adalah dalam keadaan berwudu ya, berwudu atau suci dalam arti hadas besar dan hadas kecil ya. Tapi seandainya tidak wudu pun adanya sah. Tapi sunahnya adalah berwudu ya. Kemudian dalam keadaan berwudu itu yang sunnahnya ya. Dan kemudian orang yang adzan itu menghadap kiblat ya. Kemudian dia memalingkan dahulu itu sunnahnya adalah memalingkan
bukan badannya, tapi cukup kepalanya saja. Ketika mengucapkan hayya 'alas shalah, dia palingkan ke kanan. Hayya 'alal falah, dia palingkan ke kiri. Itu sunnah. Bagaimana dengan sekarang sudah ada mikrofon? Apakah itu masih? Para ulama menjawabnya, ini bukan jawaban saya, jawaban. Maka tetap memalingkan. Sunnahnya ketika adzan adalah si muadzin itu memalingkan. Artinya mikrofon di sini dia palingkan. Hayya 'alas shalah, atau ininya digeser begini. Yang berpaling adalah kepalanya, bukan pundaknya, tidak ikut. Nah, orang ngejek kabeh begini enggak, kepalanya saja. Itu sunnahnya. Pada lafaz hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Kemudian itu sudah mengenai adzan, sudah seperti itu ya. Kemudian adzan dan qomat sendiri itu dinamakan, qomat itu sendiri dinamakan juga adalah adzan. Ini nutup telinga belum? Nah, nutup telinga itu tidak dibahas oleh para ulama, tapi menurut secara teknis menutup telinga, memasukkan jari itu adalah untuk mengeraskan dan untuk mengukur. Itu dibolehkan. Mengukur suaranya dia supaya lebih nyaring atau seperti itu. Ya. Tapi tidak ada pembahasan mengenai itu sunnahnya menutup telinga atau memasukkan, itu saya tidak dapati. Hanya yang dibahas memalingkan kepala. Kemudian adzan dan qomat itu dua-duanya disebut adzan. Makanya Rasulullah SAW dalam riwayat Muslim, di riwayat Bukhari mengatakan, Bukhari atau Muslim ya, baina kulli adzanaini sholatun, ya, di antara dua adzan itu sholat. Jadi qomat juga disebut adzan. Adzan kedua. Qomat itu adzan kedua. Nah, bedanya apa? Bedanya apa? Adzan yang pertama yakni diucapkan secara keras atau dengan mikrofon ya begitu. Adapun qomat itu lebih pelan dari adzan. Lebih pelan ya. Adzan diucapkan dengan jeda. Qomat dilakukan lebih cepat. Jadi qomat itu lebih cepat ucapannya. Adzan itu dengan jeda. Qomat itu lebih cepat. Adzan itu berulang seperti tadi, qomat itu tidak berulang kecuali pada qad qamatis shalah. Jadi seperti yang sudah selama ini sudah benar seperti itu. Jadi qad qamatis shalahnya yang diulang itu qomat itu seperti itu. Kemudian yang afdol antara yang adzan dan yang qomat adalah satu orang. Yang afdol. Tapi apabila yang qomat juga orang lain boleh. Kemudian khusus waktu subuh adzannya disunahkan sebetulnya adzan 2 kali. Adzannya 2 kali, yakni ketika fajar kadhib dan fajar shadiq. Ya Pak Pri, 2 kali. Jedanya kurang lebih di Mekah itu hampir 1 jam. Hampir 1 jam. Jadi adzan yang pertama itu belum masuk subuh. Cara-caranya ngabani wong iki kon pada sholat. Sholat malam atau sholat witir. Dan adzan yang pertama dengan yang kedua sunahnya juga adalah muadzinnya beda. Itu di antara sunnah yang lain ya. Di Indonesia tidak populer, tapi di daerah tertentu di Tasik, Ciamis atau yang lain saya pernah dapat cerita seperti itu. Adanya 2 kali. Di Bandung ya sebagian daerah Indonesia beradzan subuh 2 kali, maka yang seperti itu adalah merupakan sunnah ya. Makanya adzan pimpin doang kan terang geger pada WA kabarnya Pak Hadi. Pak Hadi kekasihkan. Oh tes tau kekasihkan gue kepriwe. Wah wis iya Pak Hadi kebingungan dijawab. Ya, maka yang seperti itu hendaklah didahului dengan sosialisasi atau ini. Tapi yang selama ini berjalan itu sudah cukup ya. Kemudian
Di antara adzan itu perintahnya di dalam Al-Qur'an itu dalam surat Fussilat. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Siapa yang lebih bagus ucapannya dari orang yang da'a ila Allahi, yakni memanggil untuk Allah, yakni maksudnya melaksanakan sholat, yakni dipuji. Muadzin itu dipuji dalam surat Fussilat ayat 33 ini, yakni pujian kepada adzan maupun muadzin ya. Nah, kayaknya sing gelem. Iya. Harus disuruh memang. Ya. Kemudian dalam surat Fussilat ini pujian kepada orang yang adzan ini, bahwa dia merupakan sebaik-baik ucapan yang diucapkan oleh manusia adalah salah satunya. Kemudian adzan itu mempunyai 4 fungsi. Secara umum orang akan menjawab adzan itu fungsinya untuk waktu sholat dan sholat jamaah. Tidak. Fungsi yang pertama bukan itu. Fungsi yang pertama adalah syiar Islam. Fungsi yang kedua pengagungan kalimat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang ketiga pemberitahuan masuknya waktu sholat. Yang keempat ajakan sholat berjamaah. Jadi fungsi adzan yang pertama adalah syiar Islam. Yang kedua pengagungan kalimat tauhid. Makanya adzannya Abu Mahdurah itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah 4 kali. Takbirnya ya 2 kali. Maka para ulama memberikan fungsi adzan yang kedua adalah pengagungan kalimat tauhid, syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Fungsi yang ketiga pemberitahuan masuknya waktu sholat. Fungsi yang keempat ajakan untuk sholat berjamaah. Orang kalau ditanya adzan fungsinya apa, pasti jawabannya cuma 2 ini. Masuk waktu sholat, ajakan berjamaah. Tidak. Yang pertama syiar Islam. Buktinya apa? Ketika Rasulullah SAW memerintahkan dalam satu penyerangan terhadap satu kaum yang mereka adalah dalam satu riwayat itu adalah memusuhi daripada kaum muslimin, maka Rasulullah perintahkan kepada komandan perang ini ketika mengintai di waktu subuh itu tunggu. Kalau ada adzan subuh, jangan kamu serang. Jadi pasukan ini diperintahkan diwanti-wanti oleh Rasulullah, tunggu subuh anggaran adzannya aja diserang. Artinya kampung itu ada kaum muslimin di situ. Gitu. Itu perintah Rasulullah SAW kepada komandan perangnya ketika mengutus kepada satu kaum yang mereka memusuhi kaum muslimin ya. Maka itulah menunjukkan syiar Islam yang besar adanya adzan. Mulanya kebangetan banget wong Islam akeh sebenarnya orang nasi adzan fardu kifayah. Kudu ora dosa kabeh. Ya, itu hukumnya fardu kifayah. Syiar Islam yang terbesar adalah adzan. Ya, yang kedua pengagungan dari kalimat tauhid, yang ketiga adalah masuknya pemberitahuan maksudnya waktu sholat, yang keempat adalah ajakan sholat berjamaah. Itu fungsi adzan ya. Kemudian yang adzan muadzinnya sudah jelas ya, fungsinya sudah. Kemudian dalam riwayat lain adzan itu apakah untuk orang yang sendirian ketika akan sholat juga wajib adzan? Ya, orang sendirian apakah wajib adzan? Maka dia hanya disunahkan saja adzan. Ya, yakni dalam satu riwayat bahwa seorang penggembala kambing, ya Rasulullah katakan dalam satu riwayat bahwa dia menggembala kambing sampai di satu gunung, di satu bukit. Tidak ada kampung, tidak ada apa, dia menggembala kambing sedemikian rupa jauhnya, maka ketika waktu sholat maka dia kemudian adzan dan dia sholat sendirian. Maka yang seperti ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, merupakan keutamaan dia. Maka disunahkan juga adzan walaupun dia sholat sendirian.
Pertanyaan lagi, ada jamaah lagi setelah jamaah itu selesai, apakah juga adzan dan qomat? Maka yang seperti ini sunnah juga adzan lagi dan qomat, tetapi dengan suara yang lirih. Jadi misalnya Bapak Ibu, misalnya di suatu safar, kemudian sholat, selesai sholat masjid itu sudah melakukan sholat, jamaah sudah selesai. Bapak Ibu rombongan belakangan, maka kemudian berjamaah rombongan yang mampir ini, maka disunahkan dia salah satunya adzan dan kemudian qomat. Biasanya komat. Kalau qomat saja juga mencukupi, tapi dia kehilangan pahala adzannya. Tetap adzan dan qomat dengan suara yang lebih pelan, ya seolah-olah suara untuk intern saja, hanya ya tidak seperti adzan yang pertama ya. Jadi meskipun Bapak Ibu sholat di rumah, wah Pak Asno mau ngimami istrinya sama anaknya di rumah, adzan ini adzannya apa ya? Si adzan anak lanang, orang Pak Asno ada jadi, Bu, ayo sholat karo aku, nyotok adzan dingin. Ini adzan Pak, iya di rumah ini adzan dingin untuk pahala, adzan pelan aja. Sampai selesainya, siap Bu, siap. Komat berapa? Iya, komat. Terus ngimami. Jadi walaupun sholat itu di